Berita dari India Times beberapa hari lalu membuat heboh India. India Times menulis, kemungkinan besar Elon Musk lebih tertarik kerjasama dengan Indonesia daripada dengan India. Padahal India sudah mencoba mendekati Elon Musk jauh sebelum Elon ketemuan dengan Indonesia. Bahkan Elon Musk sudah punya direktur khusus untuk Tesla di India. India awalnya direncanakan untuk menjadi negara sebagai basis produksi mobil listrik Tesla. Apalagi market India itu sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari 4 kali lipat penduduk Indonesia. Elon Musk tentu tertarik untuk berinvestasi di India daripada di Indonesia awalnya. Tapi pemerintah India malah memanfaatkan potensi itu untuk menekan Elon Musk. Mereka memaksa Elon untuk memakai produksi lokal daripada dia impor dan juga bekerja sama dengan produsen lokal mobil di sana. Ini yang membuat Elon jadi ragu-ragu, mundur maju untuk bekerja sama dengan India. Dia itu orangnya nggak suka ditekan. Apalagi buat Elon Musk, resiko besar untuk Tesla itu masih tetap ada. Dia ingin coba pasarkan Tesla secara internasional dulu sebelum dipasarkan di India secara nasional. Komponen lokal di India belum tentu cocok dengan minat internasional. Nah, supaya biaya produksi Teslanya turun, maka Elon minta pajak impor diturunkan. Pemerintah India nggak mau. Mereka ngotot, mau pakai komponen lokal atau nanti biaya produksinya akan jadi mahal kalau pakai komponen impor. Disinilah pembicaraan Elon dengan pemerintah India ketemu jalan buntu. Saat buntu ini, masuklah Indonesia. Indonesia memang nggak punya pasar yang besar seperti India. Tapi kita punya cadangan nikel yang jauh lebih besar daripada India. Dan disinilah keuntungan Indonesia. Dan tahu kalau pembicaraan Elon Musk dan pemerintah India menemui jalan buntu, Indonesia kemudian mengirimkan pejabatnya untuk bertemu Elon. Itulah kenapa awalnya LBP ada di sana. Mereka menegosiasikan banyak hal supaya Elon Musk mau investasi di Indonesia. Bukan hanya LBP, bahkan Presiden sendiri turun untuk melobi Elon Musk. Apakah turunnya Presiden ketemu Elon ini berarti martabat Indonesia turun seperti tudingan oposisi? Disinilah oposisi keliru menempatkan kacamata mereka dalam situasi ini. Indonesia, meski sebuah negara, sebenarnya adalah sebuah perusahaan besar. Presiden adalah CEO negara yang menjalankan negara sebagai sebuah perusahaan. Elon Musk adalah CEO dari sebuah perusahaan swasta besar dan internasional. Pertemuan Jokowi dan Elon Musk harusnya dilihat sebagai pertemuan antar CEO, tidak melihat siapa yang punya kasta lebih tinggi. Kalau melihatnya dari kacamata oposisi yang menempatkan seorang presiden lebih tinggi dari CEO perusahaan multinasional, ya nasibnya kayak India itu. Nggak ada kesepakatan yang terjalin karena birokrasi. Nggak ada keputusan yang bisa diambil karena para menteri itu juga bukan pengambil keputusan. Mereka hanya bawahan presiden. Inilah yang diprotes oleh media India kepada pemerintahnya. Karena ternyata Elon Musk lebih tertarik pada Indonesia karena Presiden Jokowi itu tidak birokratis. Bayangkan, kalau perusahaan Elon Musk jadi berdiri di India, berapa puluh ribu tenaga kerja yang terserap di sana. Dan itu akan mengurangi angka kemiskinan di India. Indonesia cukup tanggap melihat peluang ini dan mengambil metode baru dalam mendekati Elon Musk selain menawarkan bahwa negeri inilah produsen nikel terbesar di dunia, bukan India. Pinter kan? Indonesia sendiri sudah menyiapkan kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. Seandainya Elon Musk jadi investasi. Semua kemudahan akan diberikan kepada Elon Musk asal dia mau bangun bukan hanya pabrik baterai listriknya saja, tapi juga sekalian pabrik mobilnya. Dan kalau ini terjadi,
Indonesia akan menjadi basis produksi mobil Tesla di Asia. Dan bukan hanya itu, pemerintah kita juga siap kalau Elon mau bangun peluncuran roketnya SpaceX. Kita nanti bisa alih teknologi, bahkan satu waktu mudah-mudahan kita bisa bangun sendiri. Dalam dunia yang sudah tidak ada batasnya ini lagi, kemampuan beradaptasi penting sekali. Benar juga kata seorang mantan aktivis bahwa untung saja lawan Jokowi ini seperti anak TK, nggak ada yang pintar, makanya Jokowi dengan mudah mengalahkan mereka. Coba kalau mereka pintar-pintar, ya pasti nggak mudah untuk melawan mereka. Semoga Elon Musk jadi berinvestasi di sini. Dan sambil menunggu, kita seruput kopi. Marky Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.